Halo, kali ini kita akan membahas tentang infeksi saluran kencing. Kira-kira 1 dari setiap 5 wanita akan mengalami infeksi saluran kencing atau UTI dalam hidupnya. Beberapa dari mereka akan mengalami lebih sering lagi. Laki-laki juga bisa terserang infeksi saluran kencing, tapi tidak sesering kaum hawa. Untuk memahami infeksi saluran kencing ini, Anda harus memahami anatomi tubuh manusia. Saluran kencing manusia terhubung ke ginjal, kandung kemih, ureter, dan uretra. Pada hampir semua kasus infeksi saluran kencing, bakteria memasuki uretra, naik ke kandung kemih, berkembang biak, dan terus menyusuri bagian-bagian lain saluran kencing, termasuk ginjal. Pada wanita, bakteri mudah sekali masuk ke uretra karena bagian ini pasti tersentuh selama persetubuhan dan bisa menyebabkan infeksi kandung kemih. Penantian yang terlalu lama pelepasan keluar melalui air kencing setelah persetubuhan seksual bisa memperbesar peluang infeksi karena bakteri yang masuk ke uretra memiliki kesempatan bergerak menyusuri semakin ke dalam saluran kencing. Wanita yang menggunakan spiral untuk mengontrol kelahirannya memiliki kemungkinan 2 kali lipat terserang infeksi saluran kencing. Kelahiran dan perubahan-perubahan pasca menstruasi membuat tubuh Anda rentan terhadap UTI. Begitu juga ketidaknormalan kongenital atau memiliki sejarah infeksi saluran kencing. Yang mengherankan adalah UTI tidak menunjukkan adanya gejala-gejala. Tapi biasanya begitu terserang Anda akan mengetahui dengan sendirinya. Gejala-gejala menyerang secara mendadak tanpa peringatan, diantaranya adalah keinginan yang kuat untuk buang air kecil lebih sering dari biasanya, perasaan sakit, nyeri atau terbakar pada uretra ketika buang air kecil disertai pendarahan, merasa bahwa kandung kemih masih penuh meski Anda baru saja buang air kecil, ada rasa nyeri pada abdomen, punggung, atau sisi. Jika infeksi juga menyerang ginjal, menggigil, demam, mual, dan muntah-muntah pada beberapa kasus UTI yang serius, di mana infeksi melibatkan ginjal. Jika Anda tidak segera mencari atau mendapatkan pertolongan medis, maka konsekuensinya bisa serius. Karena infeksi saluran kencing tidak memungkinkan Anda bertamasya. Pengobatan UTI biasanya dilakukan dengan memberi antibiotika. Minumlah semua obat yang sudah disarankan dokter sesuai aturan minum. Bahkan ketika gejala itu telah reda atau hilang. Anda mungkin akan gembira bila mengetahui bahwa Anda sendiri sebenarnya mampu mencegah. Agar gangguan kesehatan ini tidak terulang lagi, inilah caranya. Jika Anda wanita, basuhlah vagina dari depan sampai belakang setelah ke kamar kecil untuk menjaga agar bakteri tidak masuk ke pembukaan uretra. Minumlah sebanyak-banyaknya untuk menggelontor bakteri dari sistem tubuh Anda. Kosongkan kandung kemih begitu Anda merasa ingin buang air kecil. Cara ini menutup kemungkinan bakteri berkembang biak. Pakailah celana dalam yang terbuat dari katun sehingga mempermudah sirkulasi udara dan mencegah lingkungan yang lembab, hangat yang sangat kondusif bagi berkembang biaknya bakteri. Kosongkan kandung kemih begitu Anda selesai bersetubuh meski tidak merasa ingin buang air kecil. Jangan mandi di bubble bath jika Anda rentan terhadap UTI. Apakah akupuntur bisa menangani infeksi saluran kencing? Tentu saja bisa. Jika Anda mengalami gejala-gejala tersebut di atas, Anda bisa segera mendatangi akupuntur terdekat di dekat tempat tinggal Anda. Segera sampaikan keluhan kepada akupunturisnya dan akan dilakukan terapi di tempat-tempat di mana meridian untuk ginjal, kandung kemih, maupun yang menghidupi atau yang berhubungan dengan kandung kemih akan distimulasi tergantung dari hasil diagnosa para akupunturis tersebut. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.